Benar, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan penangkapan pelaku penebangan hutan mangrove di Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polda Lampung menggelar ekspose perusak hutan mangrove tepat di Hari Mangrove Sedunia pada Rabu 26 Juli 2023. Jajaran Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung meringkus Harsono, pelaku penebangan tanaman mangrove seluas 2.500 meter persegi. Pelaku diduga menebang pohon mangrove di Jalan Teluk Bone, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin mewakili Direskrimsus Kombes Pol Doni Arif Praptomo mengatakan, pelaku ditangkap atas perbuatannya menyulap hutan mangrove menjadi tambak udang. Ia mengatakan pelaku mengubah ekosistem hutan mangrove pada Mei hingga Oktober 2022 lalu. Pelaku melakukan aksinya mulai dari penebangan hingga menjadi tambak udang. Ia mengatakan pihaknya melakukan penangkapan terhadap pelaku atas dasar laporan dari Ormas Lingkungan Hidup. Pihak kelurahan hingga dinas terkait sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada tersangka untuk tidak melakukan perbuatannya, namun ia tidak pernah mengindahkannya. Polda, ya, kami tindak lanjuti. Ya, dengan berjalannya waktu proses penyelidikan sampai dengan penyidikan, ya, kurang lebih juga kami ngebut, ya, setelah lepas. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut seputar informasi terkait dengan penangkapan pelaku penebangan hutan mangrove di Lampung, kita sudah terhubung dengan rekan reporter Tribun Lampung di lapangan, yakni Bayu Saputra. Halo, selamat siang rekan Bayu. Ya, halo, selamat siang rekan Mutiara. Ya, Bayu bisa diceritakan Baik, rekan Bayu bisa diceritakan secara jelas mengenai kasus penangkapan pelaku penebangan hutan yang terjadi di Lampung. Ya, benar bahwasannya Polda Lampung telah mengamankan Harsono selaku pelaku tindak pidana pengerusakan ekosistem laut ataupun mangrove yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur atau Kecamatan Kota Karang, Bandar Lampung. Pelaku diamankan di Provinsi Banten pada 1 Juli 2023. Pelaku diduga melakukan perusakan hutan mangrove seluas 2.500 meter persegi yang akan dijadikannya untuk tambak udang. Dan berkat kerja keras tim dari jajaran Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung, pelaku diamankan dengan cepat. Begitu rekan Mutiara. Oke, apakah sudah diketahui apa alasan pelaku untuk melakukan penebangan hutan mangrove dan akhirnya membuka tambak udang, rekan Bayu?
Ya, pelaku temannya yang saat ini masih daftar pencarian orang, dan dijelaskannya bahwasannya itu atas kemauannya diri sendiri, wilayah tersebut menjadi tambak udang karena menurutnya bisa meraup keuntungan lebih besar, begitu rekan Mutiara. Oke, lalu untuk tambak udangnya sendiri, apakah memang sudah beroperasi dari tahun lalu hingga saat ini? Saat ini tambak udang tersebut masih berada di lokasi dan belum sepenuhnya beroperasi, dan masih dilakukan persiapan-persiapan, tapi dengan cepat jajaran Polda Lampung mengamankan pelaku tersebut. Begitu, Oke, rekan ini kan Mutiara. tadi rekan Bayu mengatakan bahwasannya pelaku ditangkap pada 1 Juli lalu di Banten. Apakah pelaku ini kabur ke Banten atau memang pelaku pada saat itu ada kegiatan di Banten lalu akhirnya dilakukan penangkapan? Ya, rekan Mutiara, benar bahwasannya Kepolisian Polda Lampung mengejar pelaku ini hingga berada di Banten dan ditangkap di Banten. Oke. Dan berdasarkan keterangan dari Kasubdit 4 Tibiter di Treskrimsus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yassin, bahwasannya pelaku ini telah melakukan kegiatan tindak pidananya sejak Mei 2022 hingga Oktober, dan pelaku diamankan pada 1 Juli 2023. Oke. Artinya tim bergerak cepat hingga akhirnya pelaku ditangkap. Begitu rekan Mutiara. Baik, apakah ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus penebangan hutan mangrove ini, Bayu? Ya, tadi yang sempat saya sampaikan kepada rekan Mutiara bahwasannya pelaku ini bukan sendiri, melainkan pelaku ini ada pelaku lainnya yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan tersebut. Begitu rekan Mutiara. Baik, sejauh ini apakah sudah ada informasi mengenai hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka ini, Bayu? Ya, pelaku dijerat pasal ataupun hukuman penjara selama 10 tahun bahkan lebih karena melanggar undang-undang ekosistem laut ataupun ekosistem yang berada di lingkungan kelautan. Begitu rekan Mutiara. Baik, rekan Bayu, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari reporter Tribun Lampung mengenai kelanjutan informasi penangkapan pelaku penebangan hutan mangrove yang terjadi di Lampung. Di mana diketahui bahwasannya pada hari ini Polda Lampung ini menggelar expose perusak hutan mangrove tepat di Hari Mangrove Sedunia yang ditandai pada hari ini Rabu 26 Juli 2023. Jajaran Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung meringkus Harsono yang merupakan pelaku penebangan tanaman mangrove seluas 2.500 meter persegi. Dan hingga kini pun pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus tersebut, dan juga ada kemungkinan tersangka lainnya yang saat ini masih berstatus DPO karena ini tersangka kabur dan belum diketahui terkait dengan keberadaannya. Terkait peran dari saudara SD, memang ini sendiri ya. Mungkin pada sendiri ini kan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, mulai dari bulan Mei ya sampai dengan Oktober 2022 ya, ini sendiri ya. Memang
dari LH juga DKP juga sudah mewarning, bahkan sudah memanggil yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan ya Pak ya, kalau nggak salah surat pernyataan bahwa untuk menghentikan aktivitas kegiatan ini. Namun memang karena tidak kooperatifnya si tersangka, dia masih terus melakukan perbuatan. Pada akhirnya memang di 2023 inilah ya dilaporkan ke Polda, ya kami tindak lanjuti ya dengan berjalannya waktu proses penyelidikan sampai dengan penyidikan, ya kurang lebih juga kami ngebut ya setelah Lebaran itu memang kami percepat untuk penanganan perkaranya. Alhamdulillah memang tersangka juga awalnya tidak kooperatif ya, juga kita amankannya di wilayah Polda Banten ya. Hanya kami lakukan tindakan tegas ya untuk upaya paksa yang penahanan dan proses perjalannya penyidikan saat ini sudah di kejaksaan untuk berkasnya. Nanti menunggu penelitian dari jaksa. Itu dari perannya. Pemilik berarti ya Bang? Iya ini. Sudah berapa lama Bang beroperasi? Iya itu tadi ya 6 bulan itu. Ada pengembangan Selain di lokasi itu ada lagi nggak Bang? Tempat Sementara lain? belum. Oh, belum. Ya. Modalnya Bang? modalnya Iya ini sendiri. Iya, sendiri. Iya sendiri. semuanya. Coba nanya Bang sedikit Bang. Kan masih buron Bang. Iya sementara masih kita upaya pencarian terhadap satu lagi. Sementara ini kita bisa menetapkan sesama dulu. Ya. Saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mewakili Ibu Kepala Dinas. Saya dari Kabit PSDKP, ya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Saya selaku mewakili Ibu Kepala Dinas, seyogyanya berterima kasih pada kasus mangrove ini. Kami sudah bersinergi dan berkolaborasi ya dalam penanganan pelanggaran ini, mulai dari pool bucket ya, pool bucket kemarin dari tahun 2022 sebenarnya kami sudah menindaklanjuti kasus ini, tapi waktu itu tidak diindahkan oleh tersangka. Kemudian selanjutnya di tahun 2023 ini mulai dilakukan kurang kencang ya penindakan ya, dan kami melakukan koordinasi dan berkolaborasi kepada Polda Lampung di Khusus selanjutnya memberikan informasi terkait hingga kami sampai selesai penyidikan dan diserahkan perkara kepada kejaksaan. Pelanggaran ini memang merupakan tindakan dari pelanggaran melanggar hukum seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kasubdit tadi, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang, sama juga nggak ada suaranya ya. Ya. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentang pengerusakan WPP3K dengan cara merusak mangrove. Pelaku ini, kalau kami melihat itu, dia telah merusak mangrove ya, pertama yang kami lihat, kemudian telah juga mengalih fungsi lahan yang dialihfungsikan menjadi tambak mangrove, menjadi tambak, kemudian melakukan kegiatan budidaya yang di luar zonasi. Nah, ini sudah banyak yang melakukan pelanggaran oleh tersangka tersebut. Semoga saja ke depannya tugas kita dalam melakukan tindak pelanggaran di bidang perikanan ini dan berkolaborasi dengan Polda Lampung itu terus berkolaborasi dan serius dalam penanganan pelanggaran ini. Dan ini merupakan satu tindak lanjut ya Pak ya, dari kegiatan kemarin kami sudah melakukan bulan kemarin forum koordinasi dengan APH terkait ya untuk melakukan bagaimana ke depan dengan serius melakukan tindak pelanggaran tindak pidana perikanan. Kami memang melakukan persuasif dan rehabilitasi itu yang kita kedepankan dulu. Jadi pada tahun 2022 bulan Februari memang ada pengaduan dari masyarakat ya bahwa telah terjadi kegiatan perusakan mangrove oleh oknum tersebut, oknum ya. Kemudian kami DKP Prov Lampung bersama DLH waktu itu dan instansi terkait lainnya melakukan full bucket pada tahun 2022 tersebut, dan kami dirumuskan atau disepakati dengan pelaku yang dibuktikan dengan kami melakukan berita acara saat itu ya, bahwa pelaku akan menghentikan kegiatan dan berupaya melakukan rehabilitasi.
waktu itu sudah disepakati rehabilitasi saat itu, dan beberapa LSM kampus kemudian melakukan rehabilitasi mangrove di lokasi tersebut. Kita sudah sempat menanam kembali saat itu. Nah, ternyata pada awal tahun 2023 si oknum tersebut itu melakukan pengerusakan mangrove, menebang kembali, kemudian kegiatan bersama mangrove, kemudian mencabuti, lalu kemudian masyarakat melakukan pengaduan kembali. Nah, saat itulah kami berkolaborasi dengan Polda Lampung untuk melakukan tindakan seperti ini. Itu tindakan kami, dan pertamanya kami memang persuasif dan rehabilitasi terlebih dahulu. Terima kasih. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung, kami juga sudah bersama-sama melakukan evaluasi lapangan ya, terkait pengaduan juga sama dari WAI tersebut, suratnya sama ditembuskan kemana-mana. Sampai 2 kali juga kita melakukan kegiatan. Pertama di tahun 2022 itu Pak ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ternyata hasil awal kita melakukan verifikasi lapangan dan komitmen dari si pelaku untuk tidak melanjutkan atau meneruskan kegiatan penebangan pohon untuk membuat tambak udang itu tidak dilaksanakan. Kemudian muncul lagi masalah itu, kita lihat di tahun 2023. Ternyata memang makin luas area yang ini menjadikan tambak udang. Berarti di sini si pelaku tidak mengindahkan saran atau arahan preventif di awal verifikasi lapangan. Kemudian memang benar ini yang paling pas itu pelanggaran ini hukumannya cukup berat ya. Itu ada di Undang-Undang SDP 3K. Sementara di Undang-Undang Lingkungan Hidup ada juga di pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang sebagaimana telah diubah di Undang-Undang 6 tentang Cipta Kerja. Itu usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin itu adalah suatu pelanggaran, dan itu ada ancaman hukuman pidana. Demikian, dan saya support kepada Polda yang menindaklanjuti upaya penegakan hukum ini agar sebagai pelajaran bagi kita semua lah. Dulu sebelum melakukan tindakan, apakah ini legal atau ilegal? Ruang zonasi ekosistem mangrove yang terletak Pantai Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dari lembaga pemasyarakatan Walhi Provinsi Lampung yang terjadi terkait masalah lingkungan hidup di kawasan tersebut, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Subdit Tipiter atau Subdit 4 Ditkrimsus Polda Lampung. Kalau saya lihat gitu, karena kebetulan hari ini kalau tidak salah itu Hari Mangrove Sedunia. Jadi memang kita persiapkan sesuatunya untuk melakukan press conference dalam hal penanganan perkara yang dilakukan oleh Subdit 4 berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi rekan-rekan media sekalian, bahwa Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung menindaklanjuti dari Walhi ya, bahwa ada dugaan melakukan penebangan ya, dialihkan untuk tambak udang ya di kawasan atau di lokasi mangrove ya yang berada di Teluk Betung Utara ya, Teluk Betung Timur ya. Jadi ini sebenarnya dari pihak DKP pun, dari lurah ya juga sudah memberikan warning, sudah memberikan upaya preventif, mengingatkan yang bersangkutan dalam hal ini terlapor saudara HR ya untuk tidak melakukan perbuatan, namun tetap yang bersangkutan melakukan perbuatan ini ya. Ini sudah dari 6 bulan sebelumnya, mulai Mei 2022 sampai
Oktober 2022 proses penebangan sampai dengan jadi tambak udang yang saat ini ada di lapangan ya. Jadi dalam hal ini Subdit 4 sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan ya sampai dengan penyidikan ya, karena memang yang bersangkutan ini juga pada saat awal penyelidikan tidak kooperatif ya, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan ya dengan upaya paksa dari Subdit 4 melakukan penegakan hukum terhadap tersangka. Sudah kita lakukan penahanan, saat ini sudah ada di Rutan Polda Lampung, dan untuk penanganan perkara saat ini sudah tahap 1 ke kejaksaan ya, menunggu penelitian dari jaksa. Manakala sudah dinyatakan lengkap ya P21, juga nanti pada saatnya akan kita tahap 2 kan. Karena perkara yang ditangani ya, kita sudah mengamankan barang bukti berupa batang besi ya, ini untuk menggali lumpur yang dilakukan oleh tersangka, kemudian 1 buah cangkul ya, kemudian kita juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 batang pipa paralon yang ukuran 12 inci, kemudian juga 2 batang kayu mangrove hasil tebangan dalam hal untuk membuat tambak tersebut ya. Kemudian untuk pasal yang disangkakan ya dalam perkara ini ya, kita mengenakan pasal 73 ayat 1 huruf B junto pasal 35 huruf E, F dan G Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil ya, sebagaimana diubah dalam pasal 18 Perpu pengganti Undang-Undang tahun nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ini juga ancaman pidananya paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun, dan dendanya ini cukup besar ya, paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak itu 10 miliar ya. Jadi ini sengaja dalam kesempatan ini kami mengundang dari DKP dan juga dari Dinas LH bahwa kami menegaskan Polda Lampung juga concern ya, fokus menindaklanjuti manakala ada dumasan terkait Ada modalnya tidak bang? Nggak ada. Berapa orang bang? Ini emang nafkah kita tak bang? Dari nafkah. Terkait peran dari saudara SD, memang ini sendiri ya. Mungkin pada sendiri ini kan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, mulai dari bulan Mei ya sampai dengan Oktober 2022 ya, ini sendiri ya. Memang dari LH juga DKP juga sudah mewarning, bahkan sudah memanggil yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan ya Pak ya, kalau nggak salah surat pernyataan bahwa untuk menghentikan aktivitas kegiatan ini. Namun memang karena tidak kooperatifnya si tersangka, dia masih terus melakukan perbuatan. Pada akhirnya memang di 2023 inilah ya dilaporkan ke Polda ya, kami tindak lanjuti ya, dengan berjalannya waktu proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ya, kurang lebih juga kami ngebut ya, setelah lebaran itu memang kami percepat untuk penanganan perkaranya. Alhamdulillah memang tersangka juga awalnya tidak kooperatif ya, juga kita amankannya di wilayah Polda Banten ya. Hanya kami melakukan tindakan tegas ya untuk upaya paksa penahanan dan proses perjalannya penyidikan saat ini sudah di kejaksaan untuk berkasnya. Nanti menunggu penelitian dari jaksa. Itu dari kami perannya. Pemilik berarti ya Bang? Iya ini. Udah berapa lama Bang beroperasi? Iya itu tadi. Ya 6 bulan itu. Ada pengembangan selain di lokasi itu ada lagi nggak bang? Sementara belum. Ya. Pemodalnya bang?
modalnya Iya ini sendiri. Iya, sendiri. Iya sendiri. Memang hanya bang sedikit bang. Kan masih buron. Iya sementara masih kita upaya pencarian terhadap satu lagi. Sementara ini kita bisa menetapkan sesama yang lain. Ya. Saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mewakili Ibu Kepala Dinas. Saya dari Kabit PSDKP, ya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Saya selaku mewakili Ibu Kepala Dinas, seyogyanya berterima kasih kepada kasus mangrove ini. Kami sudah bersinergi dan berkolaborasi ya dalam penanganan pelanggaran ini, mulai dari pool bucket ya, pool bucket kemarin dari tahun 2022 sebenarnya kami sudah menindaklanjuti kasus ini, tapi waktu itu tidak diindahkan oleh tersangka. Kemudian selanjutnya di tahun 2023 ini mulai dilakukan kurang kenceng ya penindakan ya. Dan kami melakukan koordinasi dan berkolaborasi kepada Polda Lampung Ditkrimsus selanjutnya memberikan informasi terkait hingga kami sampai selesai penyidikan dan diserahkan perkara kepada kejaksaan. Pelanggaran ini memang merupakan tindakan dari pelanggaran melanggar hukum seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kasubdit tadi, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang, sama juga nggak ada suaranya ya. Ya. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentang pengerusakan WPP3K dengan cara merusak mangrove. Pelaku ini, kalau kami melihat itu, dia telah merusak mangrove ya, pertama yang kami lihat, kemudian telah juga mengalihfungsi lahan yang dialihfungsikan menjadi tambak mangrove, menjadi tambak, kemudian melakukan kegiatan budidaya yang di luar zonasi. Nah, ini sudah banyak yang melakukan pelanggaran oleh tersangka tersebut. Semoga saja ke depannya tugas kita dalam melakukan tindak pelanggaran di bidang perikanan ini dan berkolaborasi dengan Polda Lampung itu terus berkolaborasi dan serius dalam penanganan pelanggaran ini. Dan ini merupakan satu tindak lanjut ya Pak ya, dari kegiatan kemarin kami sudah melakukan bulan kemarin forum koordinasi dengan APH terkait ya untuk melakukan bagaimana ke depan dengan serius melakukan tindak pelanggaran tindak pidana perikanan. Kami memang melakukan persuasif dan rehabilitasi itu yang kita kedepankan dulu. Jadi pada tahun 2022 bulan Februari memang ada pengaduan dari masyarakat ya bahwa telah terjadi kegiatan perusakan mangrove oleh oknum tersebut, oknum ya. Kemudian kami DKP Prov Lampung bersama DLH waktu itu dan instansi terkait lainnya melakukan full bucket pada tahun 2022 tersebut, dan kami dirumuskan atau disepakati dengan pelaku yang dibuktikan dengan kami melakukan berita acara saat itu ya, bahwa pelaku akan menghentikan kegiatan dan berupaya melakukan rehabilitasi. Waktu itu sudah disepakati rehabilitasi saat itu, dan beberapa LSM kampus kemudian melakukan rehabilitasi mangrove di lokasi tersebut. Kita sudah sempat menanam kembali saat itu. Nah ternyata pada awal tahun 2023 si oknum tersebut itu melakukan pengerusakan mangrove, menebang kembali, kemudian kegiatan bersama mangrove, kemudian mencabuti, lalu kemudian masyarakat melakukan pengaduan kembali. Nah saat itulah kami berkolaborasi dengan Polda Lampung untuk melakukan tindakan seperti itu. Itu tindakan kami, dan pertamanya kami memang persuasif dan rehabilitasi terlebih dahulu. Terima kasih. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, kami juga sudah bersama-sama melakukan evaluasi lapangan ya, terkait pengaduan juga sama dari WAI tersebut, suratnya sama ditembuskan kemana-mana. Sampai 2 kali juga kita melakukan kegiatan. Pertama di tahun 2022 itu Pak ya, kemudian kita meneliti lagi, ternyata hasil awal kita melakukan verifikasi lapangan dan komitmen dari si pelaku untuk tidak melanjutkan atau meneruskan kegiatan penebangan untuk membuat tambak udang itu
tidak dilaksanakan. Kemudian muncul lagi masalah itu, kita lihat di tahun 2023 ternyata memang makin luas areal yang ini menjadikan tambak udang. Berarti di sini si pelaku tidak mengindahkan saran atau arahan preventif di awal verifikasi lapangan. Kemudian memang benar ini yang paling pas itu pelanggaran ini hukumannya cukup berat ya. Itu ada di Undang-Undang SDP 3K. Sementara di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada juga kok. Di pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang sebagaimana telah diubah di Undang-Undang 6 tentang cipta kerja. Itu usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin itu adalah suatu pelanggaran dan itu ada ancaman hukuman pidana. Demikian dan saya support kepada Polda yang menindaklanjuti upaya penegakan hukum ini agar sebagai pelajaran bagi kita semua lagi dulu sebelum melakukan tindakan apakah ini legal atau ilegal. Ruang zonasi ekosistem mangrove yang terletak Pantai Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dari lembaga pemasyarakatan Walhi Provinsi Lampung yang terjadi terkait masalah lingkungan hidup di kawasan tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh Subdit Tipiter atau Subdit 4 Ditkrimsus Polda Lampung. Kalau saya lihat itu, karena kebetulan hari ini kalau tidak salah itu Hari Mangrove Sedunia. Jadi memang kita persiapkan sesuatunya untuk melakukan press conference dalam hal penanganan perkara yang dilakukan oleh Subdit 4 berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi rekan-rekan media sekalian, bahwa Subdit 4 Ditkrimsus Polda Lampung menindaklanjuti dari Walhi ya, bahwa ada dugaan melakukan penebangan ya, dialihkan untuk tambak udang ya di kawasan atau di lokasi mangrove ya yang berada di Teluk Betung Utara ya, Teluk Betung Timur ya. Jadi ini sebenarnya dari pihak DKP pun, dari lurah ya juga sudah memberikan warning, sudah memberikan upaya preventif, mengingatkan yang bersangkutan dalam hal ini terlapor saudara HR ya untuk tidak melakukan perbuatan, namun tetap yang bersangkutan melakukan perbuatan ini ya. Ini sudah dari 6 bulan sebelumnya, mulai Mei 2022 sampai Oktober 2022 proses penebangan sampai dengan jadi tambak udang yang saat ini ada di lapangan ya. Jadi dalam hal ini Subdit 4 sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan ya sampai dengan penyidikan ya, karena memang yang bersangkutan ini juga pada saat awal penyelidikan tidak kooperatif ya, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan ya dengan upaya paksa dari Subdit 4 melakukan penegakan hukum terhadap tersangka. Sudah kita lakukan penahanan, saat ini sudah ada di Rutan Polda Lampung, dan untuk penanganan perkara saat ini sudah tahap 1 ke kejaksaan ya, menunggu penelitian dari jaksa. Manakala sudah dinyatakan lengkap ya P21, juga nanti pada saatnya akan kita tahap 2 kan. Karena perkara yang ditangani ya, kita sudah mengamankan barang bukti berupa batang besi ya, ini untuk menggali lumpur yang dilakukan oleh tersangka, kemudian 1 buah cangkul
ya. Kemudian kita juga mengamankan barang bukti lainnya berupa satu batang pipa paralon yang ukuran 12 inci, kemudian juga 2 batang kayu mangrove hasil tebangan dalam hal untuk membuat tambak tersebut ya. Kemudian untuk pasal yang disangkakan ya dalam perkara ini ya, kita mengenakan pasal 73 ayat 1 huruf B junto pasal 35 huruf E, F dan G Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil ya, sebagaimana diubah dalam pasal 18 Perpu pengganti Undang-Undang tahun nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ini juga ancaman pidananya dan pidananya paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun, dan dendanya ini cukup besar ya, paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak itu 10 miliar ya. Jadi ini sengaja dalam kesempatan ini mengundang dari DKP dan juga dari Dinas LH bahwa kami menegaskan Polda Lampung juga concern ya, fokus menindaklanjuti manakala ada dumasan terkait Ada modalnya nggak bang? Nggak ada. Nggak ada. Kerja berapa orang bang? Ini emang nafkah kita tak bang? Nyari nafkah. Terkait peran dari saudara SD, memang ini sendiri ya, mungkin pada sendiri ini kan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, mulai dari bulan Mei ya sampai dengan Oktober 2022 ya, ini sendiri ya. Memang dari LH juga DKP juga sudah mewarning, bahkan sudah memanggil yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan ya Pak ya, kalau nggak salah surat pernyataan bahwa untuk menghentikan aktivitas kegiatan ini. Namun memang karena tidak kooperatifnya si tersangka, dia masih terus melakukan perbuatan. Pada akhirnya memang di 2023 inilah ya dilaporkan ke Polda ya, kami tindak lanjuti ya, dengan berjalannya waktu proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ya, kurang lebih juga kami ngebut ya, setelah lebaran itu memang kami percepat untuk penanganan perkaranya. Alhamdulillah memang tersangka juga awalnya tidak kooperatif ya, juga kita amankannya di wilayah Polda Banten ya. Makanya kami melakukan tindakan tegas ya untuk upaya paksa penahanan dan proses perjalannya penyidikan saat ini sudah di kejaksaan untuk berkasnya, nanti menunggu penelitian dari jaksa. Itu dari kami perannya. Pemilik berarti ya Bang? Iya ini. Udah berapa lama Bang? Iya itu tadi. Ya 6 bulan itu. Ada pengembangan Selain di lokasi itu ada lagi nggak bang? Tempat Sementara lain? belum. Ya. Modalnya bang? modalnya. Iya ini sendiri. Iya, sendiri. Iya sendiri. Emang hanya Bang sedikit Bang. Kan masih buron. Iya sementara masih kita upaya pencarian terhadap satu lagi. Sementara ini kita bisa menetapkan tersangka dulu. Ya. Saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mewakili Ibu Kepala Dinas. Saya dari Kabit PSDKP ya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Saya selaku mewakili Ibu Kepala Dinas seyogyanya berterima kasih kepada kasus mangrove ini. Kami sudah bersinergi dan berkolaborasi ya dalam penanganan pelanggaran ini, mulai dari full bucket ya, full bucket kemarin dari tahun 2022 sebenarnya kami sudah menindaklanjuti kasus ini, tapi waktu itu tidak diindahkan oleh tersangka. Kemudian selanjutnya di tahun 2023 ini mulai dilakukan kurang kencang ya penindakan ya, dan kami melakukan koordinasi dan berkolaborasi kepada Polda Lampung Ditkrimsus selanjutnya memberikan informasi terkait hingga
kami sampai setelah selesai penyidikan dan diserahkan perkara kepada kejaksaan. Pelanggaran ini memang merupakan tindakan dari pelanggaran melanggar hukum seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kasubdit tadi, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang, sama juga nggak ada suaranya ya. Ya. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentang pengerusakan WPP3K dengan cara merusak mangrove. Pelaku ini, kalau kami melihat itu, dia telah merusak mangrove, ya, pertama yang kami lihat, kemudian telah juga mengalihfungsi lahan yang dialihfungsikan menjadi tambak mangrove, menjadi tambak, kemudian melakukan kegiatan budidaya yang di luar zonasi. Nah, ini sudah banyak yang melakukan pelanggaran oleh tersangka tersebut. Semoga saja ke depannya tugas kita dalam melakukan tindak pelanggaran di bidang perikanan ini dan berkolaborasi dengan Polda Lampung itu terus berkolaborasi dan serius dalam penanganan pelanggaran ini. Dan ini merupakan satu tindak lanjut ya Pak ya, dari kegiatan kemarin kami sudah melakukan bulan kemarin forum koordinasi dengan APH terkait ya untuk melakukan bagaimana ke depan dengan serius melakukan tindak pelanggaran tindak pidana perikanan. Kami memang melakukan persuasif dan rehabilitasi itu yang kita kedepankan dulu. Jadi pada tahun 2022 bulan Februari memang ada pengaduan dari masyarakat ya bahwa telah terjadi kegiatan perusakan mangrove oleh oknum tersebut, oknum ya. Kemudian kami DKP Prov Lampung bersama DLH waktu itu dan instansi terkait lainnya melakukan full bucket pada tahun 2022 tersebut, dan kami dirumuskan atau disepakati dengan pelaku yang dibuktikan dengan kami melakukan berita acara saat itu ya, bahwa pelaku akan menghentikan kegiatan dan berupaya melakukan rehabilitasi. Waktu itu sudah disepakati rehabilitasi saat itu, dan beberapa LSM kampus kemudian melakukan rehabilitasi mangrove di lokasi tersebut. Kita sudah sempat menanam kembali saat itu. Nah ternyata pada awal tahun 2023 si oknum tersebut itu melakukan pengerusakan mangrove, menebang kembali, kemudian kegiatan bersama mangrove, kemudian mencabuti, lalu kemudian masyarakat melakukan pengaduan kembali. Nah saat itulah kami berkolaborasi dengan Polda Lampung untuk melakukan tindakan seperti ini. Itu tindakan kami, dan pertamanya kami memang persuasif dan rehabilitasi terlebih dahulu. Terima kasih. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung, kami juga sudah bersama-sama melakukan evaluasi lapangan ya, terkait pengaduan juga sama dari WAI tersebut, suratnya sama ditembuskan kemana-mana. Sampai 2 kali juga kita melakukan kegiatan. Pertama di tahun 2022 itu Pak ya, kemudian kita lanjut lagi. Ternyata hasil awal kita melakukan verifikasi lapangan dan komitmen dari si pelaku untuk tidak melanjutkan atau meneruskan kegiatan penebangan untuk membuat tambak udang itu tidak dilaksanakan. Kemudian muncul lagi masalah itu, kita lihat di tahun 2023. Ternyata memang makin luas area yang ini menjadikan tambak udang. Berarti di sini si pelaku tidak mengindahkan saran atau arahan preventif di awal verifikasi lapangan. Kemudian memang benar ini yang paling pas itu pelanggaran ini hukumannya cukup berat ya. Itu ada di Undang-Undang RCP3K. Sementara di Undang-Undang Lingkungan Hidup ada juga di pasal 109 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang sebagaimana telah diubah di Undang-Undang 6 ya, tentang Cipta Kerja. Itu usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin itu adalah suatu pelanggaran, dan itu ada ancaman hukuman pidana. Demikian, dan saya support kepada Polda yang menindaklanjuti upaya penegakan hukum ini agar sebagai pelajaran bagi kita semua. Lagi dulu sebelum melakukan tindakan, apakah ini legal atau ilegal. Ruang zonasi ekosistem mangrove yang terletak
Bante, Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dari lembaga pemasyarakatan Walhi Provinsi Lampung yang terjadi terkait masalah lingkungan hidup di kawasan tersebut, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Subdit Tipiter atau Subdit 4 Ditkrimsus Polda Lampung. Kalau saya lihat itu, karena kebetulan hari ini kalau tidak salah itu Hari Mangrove Sedunia. Jadi memang kita persiapkan sesuatunya untuk melakukan press conference dalam hal penanganan perkara yang dilakukan oleh Subdit 4 berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi rekan-rekan media sekalian, bahwa Subdit 4 Ditkrimsus Polda Lampung menindaklanjuti dari Walhi, ya, bahwa ada dugaan melakukan penembangan, ya, dialihkan untuk tambak udang, ya, di kawasan atau di lokasi mangrove, ya, yang berada di Teluk Betung Utara, ya, Teluk Betung Timur, ya. Jadi ini sebenarnya dari pihak DKP pun, dari lurah, ya, juga sudah memberikan warning, sudah memberikan upaya preventif, mengingatkan yang bersangkutan dalam hal ini terlapor saudara HR, ya, untuk tidak melakukan perbuatan. Namun tetap yang bersangkutan melakukan perbuatan ini, ya. Ini sudah dari 6 bulan sebelumnya, mulai Mei 2022 sampai Oktober 2022, proses penembangan sampai dengan jadi tambak udang yang saat ini ada di lapangan, ya. Jadi dalam hal ini Subdit 4 sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan, ya, sampai dengan penyidikan, ya, karena memang yang bersangkutan ini juga pada saat awal penyelidikan tidak kooperatif, ya, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan, ya, dengan upaya paksa dari Subdit 4 melakukan penegakan hukum terhadap tersangka. Sudah kita lakukan penahanan, saat ini sudah ada di Rutan Polda Lampung, dan untuk penanganan perkara saat ini sudah tahap 1 ke kejaksaan, ya, menunggu penelitian dari jaksa. Manakala sudah dinyatakan lengkap, ya, P21, juga nanti pada saatnya akan kita tahap 2 kan. Karena perkara yang ditangani, ya, kita sudah mengamankan barang bukti berupa batang besi, ya, ini untuk menggali lumpur yang dilakukan oleh tersangka, kemudian 1 buah cangkul, ya, kemudian kita juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 batang pipa paralon, ya, ukuran 12 inci, kemudian juga 2 batang kayu mangrove hasil tebangan dalam hal untuk membuat tambak tersebut, ya. Kemudian untuk pasal yang disangkakan, ya, dalam perkara ini, ya, kita mengenakan pasal 73 ayat 1 huruf B junto pasal 35 huruf E, F dan G Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, ya, sebagaimana diubah dalam pasal 18 Perpu pengganti Undang-Undang tahun nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ini juga ancaman pidananya dan pidananya paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun, dan dendanya ini cukup besar, ya, paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak itu 10 miliar. Ya, jadi ini sengaja dalam kesempatan ini mengundang dari DKP dan juga dari Dinas LH
bahwa kami menegaskan Polda Lampung juga concern ya, fokus menindaklanjuti manakala ada dumasan terkait Ada modalnya tidak bang? Nggak ada. Nggak ada. Kerja berapa orang bang? Ini emang nafkah kita tak bang? Dari nafkah. terkait peran dari saudara RSD memang ini sendiri ya, mungkin berdiri ini kan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, mulai dari bulan Mei ya sampai dengan Oktober 2022 ya, ini sendiri ya. Memang dari LH juga DKP juga sudah mewarning, bahkan sudah memanggil yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan ya Pak ya, kalau nggak salah surat pernyataan bahwa untuk menghentikan aktivitas kegiatan ini. Namun memang karena tidak kooperatifnya si tersangka, dia masih terus melakukan perbuatan. Pada akhirnya memang di 2023 inilah ya dilaporkan ke Polda ya, kami tindak lanjuti ya dengan berjalannya waktu proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ya, kurang lebih juga kami ngebut ya, setelah lebaran itu memang kami percepat untuk penanganan perkaranya. Alhamdulillah memang tersangka juga awalnya tidak kooperatif ya, juga kita amankannya di wilayah Polda Banten ya, gitu. Makanya kami lakukan tindakan tegas ya untuk upaya paksa penahanan dan proses perjalannya penyidikan saat ini sudah di kejaksaan untuk berkas nanti menunggu penelitian dari jaksa. Itu dari kami perannya. Pemilik berarti ya Bang? Iya ini. Sudah berapa lama Bang? Iya itu tadi. Ya 6 bulan itu. Ada pengembangan Selain di lokasi itu ada lagi nggak bang? Sementara belum. Ya. Pemodalnya bang? Modalnya? Iya ini sendiri. Iya sendiri. Iya sendiri. Masih buron. Iya sementara masih kita upaya pencarian terhadap satu lagi. Sementara ini kita bisa menetapkan sesangnya. Ya. Saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mewakili Ibu Kepala Dinas. Saya dari Kabit PSDKP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Saya selaku mewakili Ibu Kepala Dinas seyogyanya berterima kasih kepada kasus mangrove ini. Kami sudah bersinergi dan berkolaborasi ya dalam penanganan pelanggaran ini, mulai dari pool bucket kemarin dari tahun 2022 sebenarnya kami sudah menindaklanjuti kasus ini, tapi waktu itu tidak diindahkan oleh tersangka. Kemudian selanjutnya di tahun 2023 ini mulai dilakukan